Kondisi gereja setelah iblis diusir dari sorga menurut kitab Wahyu pasal 12. Penulis kitab Wahyu yaitu Rasul Yohanes menyebutkan bahwa setelah kekalahan dalam peperangan di sorga, iblis dilemparkan ke bumi. Atas terusirnya iblis dari sorga, maka seluruh penghuni di sorga bernyanyi dengan nyanyian sukacita. Akan tetapi kehadiran iblis di bumi adalah sebagai suatu kecelakaan di bumi. Hal ini disebutkan dengan jelas bahwa iblis sangat marah dan mencoba beberapa kali untuk menyakiti perempuan yang telah melahirkan Kristus. Namun, setiap kali usaha iblis selalu mengalami kegagalan. Sebab Allah tidak mengizinkan ia menyakiti perempuan itu. William Hendriksen dalam bukunya More Than Conquerors menyebutkan bahwa iblis setelah gagal mengalahkan Kristus, ia dan para pengikutnya meneruskan serangannya terhadap gereja. Tetapi Tuhan melindungi umatnya. Ia membawa mereka di atas sayap burung Raja Wali. Di sini gereja disebutkan tinggal jauh dari tempat ular itu, yaitu jauh dari serangan iblis sehingga iblis tidak dapat membinasakan dia. Peristiwa ini adalah milenium yang disebutkan dalam Wahyu pasal 20, yang menyebutkan bahwa iblis diikat selama 1000 tahun lamanya. Demikianlah yang tertulis. Kemudian, aku melihat malaikat turun dari surga, membawa kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua, yang adalah setan dan iblis, dan mengikatnya selama 1000 tahun, melemparkannya ke dalam jurang maut, menutupnya, dan menyegelnya supaya ia tidak akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi, sampai 1000 tahun itu berakhir. Setelah itu, ia akan dilepaskan untuk sementara. Pengikatan iblis selama 1000 tahun ini tidak dipahami secara harafiah, tetapi pengikatan ini bersifat simbolis. William Hendriksen melukiskan pengikatan iblis sama seperti pengikatan terhadap seekor anjing, di mana anjing ini diikat dengan rantai, tetapi dapat melakukan kerusakan hebat dalam lingkaran ikatannya. Namun, di luar lingkaran itu anjing itu tidak dapat melakukan perusakan dan tidak dapat melukai seorang pun. Selanjutnya, perempuan yang telah melahirkan Kristus itu dipelihara di padang gurun jauh dari tempat si ular naga. Pemeliharaan ini selama periode 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, di mana periode ini secara singkat disebut dengan masa 3,5 tahun atau masa 42 bulan. William Hendriksen menyebut periode 3,5 tahun ini menunjuk kepada seluruh era Injil. Di masa ini juga diikuti oleh peristiwa munculnya binatang yang keluar dari dalam jurang maut, yaitu Antikristus, yang akan membunuh kedua saksi untuk membungkam suara Injil. Sementara Simon Kistemaker menyebutkan bahwa dalam kitab Wahyu, periode 3,5 tahun yang dipahami secara simbolis, merujuk masa si ular penyesat atau iblis memerintah dunia. Selama masa ini iblis mengangkat Antikristus sebagai penguasa di dunia dan mengalahkan orang-orang kudus di bumi, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 7. Tampaknya orang-orang kudus yang dikalahkan oleh Antikristus merujuk kepada keturunan perempuan yang lain, yaitu keturunan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam pemahaman Stanley Horton menyebutkan keturunan yang lain ini merujuk kepada orang-orang Israel yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan mereka dimasukkan sebagai orang-orang saleh yang tersisa. Mereka ini akan mengalami penyiksaan di masa Antikristus memerintah, sementara gereja telah diangkat sebelum peristiwa penganiayaan oleh Antikristus. Yang lain memahami istilah keturunan yang lain tidak merujuk kepada orang-orang Israel yang telah percaya kepada Yesus Kristus, melainkan keturunan ini merujuk kepada bangsa-bangsa lain di dunia.
Menurut Simon Kistemaker, keturunan yang lain merujuk kepada jemaat secara keseluruhan yang tetap teguh sampai Kristus kembali. Lebih tepatnya, istilah keturunan yang lain merujuk kepada saudara-saudara Yesus di dalam iman, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula, juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan penjelasan tersebut, saat iblis telah dikalahkan dan dilemparkan ke bumi, maka iblis akan menyerang gereja dan akan mendapat perlindungan dari Allah. Akan tetapi, saat Antikristus memerintah di bumi dalam waktu singkat, gereja akan diizinkan mengalami aniaya besar. Demikian info singkat mengenai kondisi gereja di akhir zaman ini menurut Kitab Wahyu. Terima kasih.